Oke, selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 5 ABCD semuanya. Kembali lagi bersama Pak Aga. Sekarang kita sudah masuk di tema 6 di semester baru. Ya, di tema 6 judulnya adalah panas dan perpindahannya. Ya, tentunya kita masuk di subtema 1 dulu. Pada subtema 1 ini kita akan mengetahui tentang suhu dan kalor, ya. Nah, perhatikan, ada 3 gambar di sini. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Kira-kira kegiatan mana yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Pak Aga nih ketiga-tiganya nih udah sering, tiga-tiganya. Kalau kalian paling sering yang mana? Nah, lalu persamaan pada ketiga gambar ini apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Nah, ketiga gambar ini mempunyai persamaan. Semua gambar di atas itu berhubungan dengan kalor atau energi panas. Ya, jadi kalor itu adalah energi panas, ya. Nah, energi panas itu sumbernya dari mana saja sih? Ada yang tahu? Sumber energi panas itu berasal dari mana saja? Ada yang tahu tidak? Jadi suatu benda yang dapat menghasilkan panas itu namanya sumber energi panas. Nah, sumber energi panas contohnya satu ada apa ini? Ini adalah matahari. Lalu kira-kira ini apa ya? Ini adalah gesekan kedua benda. Kalau zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu sebelum kompor ya, sebelum korek api, dulu itu menyalakan api menggunakan gesekan kayu atau gesekan dari batu. Jadi lama menghasilkan apinya itu sangat lama. Kalau sekarang sumber api sudah bisa dari korek gas ya. Korek gas atau dari kompor gas ya. Nah, terdapat sebuah perbedaan dari suhu dan panas. Ya, panas atau kalor dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalor dan suhu atau panas dan suhu itu dua hal yang berbeda. Kalau energi panas itu adalah energi yang dapat diterima Kalau energi panas itu adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalau suhu itu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Jadi tingkat energi panas ini itu punya bermacam-macam. Kan ada yang panasnya panas biasa saja, ada panas yang sangat panas, ya kan? Nah, itu ada tingkatnya. Nah, tingkat energi panas ini disebut suhu, ya. Biasanya kalau di Indonesia menggunakan satuan derajat Celcius untuk mengukur suhunya, ya. Misalkan ruangan kamar kalian itu panas atau tidak, panas banget atau panas biasa saja, diukur pakai satuan derajat Celcius. Nah, biasanya mengukurnya pakai alat untuk mengukur suhu namanya termometer, ya. Jadi panas dan suhu itu berbeda, ya. Kalau panas itu energinya,
Kalau suhu itu tingkatnya, tingkat energi panasnya, ya. Nah, energi panas di sini bisa mengubah benda loh. Contohnya seperti apa sih? Nah, kalau kalian perhatikan pintu rumah kalian atau jendela rumah kalian, ya, kadang sulit untuk ditutup, kadang juga mudah atau gampang ditutup. Pernah nggak sih kalian merasakan hal seperti itu? Ada yang pernah, ada yang belum mungkin. Hal itu terjadi karena ada pemuaian dan penyusutan ya. Nah ini, pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya ketika terkena kalor atau terkena panas. Itu namanya pemuaian. Jadi bendanya itu bisa bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas. Itu namanya pemuaian karena terkena kalor atau terkena panas. Kalau penyusutan, perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah ini kalau penyusutan itu kebalikannya ya. Bendanya itu panjangnya berkurang, lebarnya berkurang, ya, luasnya berkurang. Contohnya seperti apa ya? Coba dilihat. Pertama kita lihat contoh pemuaian terlebih dahulu ya. Nah ini, pemasangan kaca jendela. Kalau kalian perhatikan jendela kalian, antara kaca dan bingkainya mungkin agak kendor ya. Itu kendor kenapa? Karena memang itu ini proses pemakaian kaca jendela dilakukan oleh tukang kayu. Biasanya ukuran bingkainya ini lebih lebar ya. Ukuran kayunya lebih lebar dari ukuran kacanya. Ukuran bingkai kayunya lebih lebar dari ukuran kacanya. Mengapa demikian? Karena dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas ya. Jadi kan kaca kalian mungkin ada yang kaca jendelanya yang sering terkena sinar matahari. Kalau kaca jendela kalian di rumah kalian terkena sinar matahari, itu akan memuai, bertambah lebar, bertambah panjang. Nah, itu kalau tidak ada ruang ya, ukuran lebih pada bingkai jendela nanti akan menjadi kacanya menjadi retak atau bisa menjadi pecah. Maka perlu ukuran bingkai yang lebih besar daripada ukuran kacanya agar tidak menjadi pecah ketika kaca itu memuai ya. Selain memuai, itu juga menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ada ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Nah ini, kalau ban sepeda, udara ban sepedanya itu terlalu banyak ya, udara ban sepeda terlalu banyak, maka ban menjadi keras ya kan, dan tidak nyaman untuk dikendarai. Sepeda kalian kalau dipompa terlalu keras itu tidak nyaman dikendarai. Nah, kalau terlalu penuh, terlalu banyak udara itu bisa membahayakan. Bahaya kenapa? Karena kalau terlalu banyak udara itu dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan karena udara yang terlalu banyak itu memuai karena panas juga begitu. Lalu ada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah ini, rel kereta api itu dibuat ya ada ruang muainya. Ya dibuat ada jaraknya sedikit agar karena kan rel kereta api itu setiap hari terkena sinar matahari. Kalau memuai ini nanti tambah panjang sedikit ya. Jadi perlu diberi ruang atau jarak sedikit agar ketika memuai terkena sinar matahari relnya tidak bengkok ya, relnya agar tidak melengkung. Jadi tidak membahayakan kereta api yang lewat seperti itu.
Lalu penggunaan termometer. Nah ini, kadang ada termometer yang digunakan di ketiak ya, di ketiak atau di mulut. Nah ini, tujuannya untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, nanti cairan yang ada di dalam termometer itu akan naik setelah mendapatkan panas dari tubuh. Nah ini cairannya ini bisa memuai. Cairan yang digunakan pada termometer ini bisa memuai ketika menerima panas dari tubuh. Ketika termometernya sudah tidak digunakan lagi, baru turun lagi cairannya dan mengalami penyusutan. Gitu. Sekarang contoh penyusutan. Nah ini, ada penyusutan pada kawat atau kabel listrik dan telepon. Nah, pernah lihat nggak sih kalau kabel listrik, kabel telepon yang ada di tiang listrik itu, kenapa masangnya agak kendor ya? Kenapa nggak langsung kenceng ya? Karena setiap malam hari ya, pada malam hari itu kan dingin ya, udaranya lebih dingin. Kabel-kabel itu akan mengalami penyusutan, jadi tidak akan tertarik kabelnya. Kalau dipasangnya dari siang hari itu dipasang dengan kencang ya, itu nanti di malam hari bisa putus, karena kalau di malam hari itu kabelnya mengalami penyusutan, terkena udara dingin gitu ya. Penyusutan ban sepeda di lantai. Pernah nggak sepeda kalian kalau terlalu lama disimpan di atas lantai ya, lama-lama menjadi kempes? Pernah nggak? Pernah ban sepeda kalian menjadi kempes karena terlalu lama diletakkan di atas lantai? Nah, lantai atau keramik ini mempunyai suhu rendah atau dingin, sehingga jika ban sepeda terlalu lama menyentuh lantai, akan membuat udara dalam ban sepeda tersebut mengalami penyusutan atau ban sepeda kalian menjadi kempes. Begitu. Oke. Semoga sampai sini sudah jelas semuanya ya. Semoga sudah jelas semuanya. Lalu kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu mengerjakan e-learning yang ada di agendasekolah.com. Nanti setelah melihat video ini, login ke AS ya, agendasekolah.com, mengerjakan e-learning yang ada. Oke? Selamat belajar, semoga menyenangkan, tetap semangat. Tuhan memberkati.